Assalamualaikum sahabat Travelers akhir zaman. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini perjalanan dari masjid ke masjid, Al-Fakir akan berbagi bagaimana pengalaman Al-Fakir saat menghadiri pengajian dari Kiai Imdadun Nasihin, pengurus pondok pesantren Al-Fatah Temboro, Jawa Timur. Bagaimana keseruannya, bagaimana kebarokahannya, yuk tonton sampai habis agar tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
kewajiban kita, tugas kita, kewajiban kita yang pertama kali selaku manusia yang hidup di dunia ini adalah mengenal Allah. Itulah kewajiban yang pertama, dan bahkan itulah kewajiban yang paling utama. Awal wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi istiqamah. Kewajiban yang pertama kali untuk setiap manusia yaitu mengenal Allah yang Maha Esa, mengenal Allah yang Maha Kuasa. Makanya dari Allah Subhanahu wa taala datang pertama di muka bumi. Hari pertama, saat pertama datang di dunia ini, apa yang harus dilakukan? Dikenalkan kepada Allah dengan dikumandangkan azan ke telinga kanannya, kemudian dikumandangkan iqamah di telinga kirinya, dikenalkan kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dibisikkan asmanya Allah, dikenalkan kepada Allah. Lebih dahulu wajib mengenal Allah sebelum mengenal siapa saja. Belum kenal ibunya yang susah payah 9 bulan mengandungnya, yang susah payah melahirkannya, pertama kali dikenalkan kepada Allah. Belum kenal ayahnya yang darinya dia berasal benihnya, pertama kali wajib dikenalkan Allah. Belum kenal siapa saja, maka yang wajib dikenalnya pertama kali adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kewajiban kita sebagai manusia yang pertama kali adalah mengenal. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara maksud terbesar diciptakannya langit, 7 petala langit dengan isinya, 7 petala bumi dengan isinya, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, manusianya, lautannya, daratannya, apa saja. Di antara maksudnya yang paling utama adalah supaya kita ini mengenal Allah. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli shay'in 'ilma. Langit dengan segala isinya, bumi dengan segala isinya, lautannya, daratannya, gunung-gunungnya, semuanya, pohon-pohon, tumbuh-tumbuhannya, hewan-hewannya, manusia, itu semuanya diciptakan oleh Allah. Yang paling utama dan yang terutama adalah lita'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilma. Supaya kamu wahai manusia mengenal Allah, supaya kamu wahai manusia mengenal keesaan Allah, supaya kamu wahai manusia mengenal keagungan Allah, kehebatan Allah. Bagaimana 7 petala langit, 7 petala bumi dengan semuanya, dengan segala isinya diciptakan oleh Allah, dikuasai oleh Allah,
diatur oleh Allah. Tidak ada satupun yang meleset daripada pengaturan Allah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah Allah yang tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Al-Hayyu, yang maha hidup, yang maha hidup, yang hakiki. Karena selain Allah itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Selain Allah itu bukan hidup, tetapi dihidupkan. Allah kehendaki hidup-hidup, Allah kehendaki mati-mati, Allah kehendaki setengah hidup, setengah hidup, Allah kehendaki setengah mati, ya setengah mati. Maka yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi ngajari kita doa. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ketika kita mau tidur baca doa, ya Allah, dengan menyebut asmamu aku hidup, dan menyebut asmamu aku mati. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah. Begitu juga bangun tidur baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amata. Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Jadi mata itu nempel di kepala kita, tetapi yang menentukan mata itu, yang menguasai mata bukan kita, tetapi semuanya diatur, ditentukan oleh Allah. Sehingga orang itu tidur, ya Allah kehendaki tidur, tidur. Allah kehendaki melek, melek. Maka walaupun sudah tengah malam sendirian, tidak ada orang melek, kalau Allah kehendaki melek, tetap melek saja, tidak bisa tidur. Saya dulu pernah keluar 3 hari di daerah Madiun. Malam-malam itu didatangi sama polisi. Doakan saya, apa doa? Doakan saya bisa tidur. Karena ternyata dia itu sudah berhari-hari, berminggu-minggu tidak bisa tidur. Pergi ke dokter, disuntik, dikasih obat, tetap tidak bisa tidur. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah kehendaki tidur, tidur saja. Kalau Allah kehendaki melek, melek saja. Di tengah malam sendirian Allah takdirkan melek, ya melek saja. Sebaliknya di tengah bayan Allah takdirkan tidur, ya tidur saja. Bagaimana? Tapi tidurnya kalkun, tidurnya ahbab ini jangan diremehkan. Yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, satu jamaah telah diberangkatkan, jamaah dari India dulu tahun 80-an diberangkatkan keluar negeri jauh ke Amerika. Tahun 80-an, 1980-an di Amerika masih sedikit, umat Islam belum sebanyak sekarang. Maka jamaah itu jalan kaki berkilo-kilo, berjam-jam, tidak menemukan masjid. Jamaah itu berjalan kaki berkilo-kilo, berjam-jam, tidak menemukan masjid. Akhirnya karena sudah tiba waktunya taklim pagi, mereka cari pohon, mau berteduh di bawah pohon, dibentangkan tikar alas, lalu duduk bareng-bareng di situ taklim. Maka ketika taklim, yang baca taklim itu semangat, tetapi yang mendengarkan taklim mungkin karena sudah lelah berjalan berjam-jam berkilo-kilo, akhirnya mereka pada ngantuk. Seperti teman-teman kelompok ini kalau taklim pagi, ngantuk. Tidur, bukan hanya ngantuk, bahkan tidur. Sementara yang baca semangat suara keras, jamaah yang mendengarkan pada ngantuk, pada tidur. Tiba-tiba lewat penduduk asli daerah situ, orang Amerika, bule, kulit putih.
naik sepeda pancar, hanya memakai celana pendek, hanya memakai kaos oblong, lewat, balik lagi, lewat lagi, balik lagi, sampai berkali-kali. Maka akhirnya sama jamaah itu dipanggil, Pak, sini, kenapa kok lewat berkali-kali? Tinggal cerita, diajak kenalan, diajak bicara, kemudian ditaskin. Ini orang dakwah ini, Ahbab ini, pokoknya ketemu siapa saja itu bawaannya ini nasib. Kalau belum seperti itu, namanya belum orang dakwah benar. Bagaimana yang pokoknya ketemu siapa saja, kita ajak untuk taat kepada Allah, amalkan agamanya Allah, berzikir kepada Allah, taklim, dakwah. Kita ajak kepada kebaikan-kebaikan, kita ajak kepada amalan yang mendatangkan ridhonya Allah. Insyaallah. Ya udah kan Allah SWT, ringkasnya dia mau duduk di situ mendengarkan taklim yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Inggris, dibaca, terjemahkan. Lah, tidak lama kemudian dia pun ikut ngantuk, dia pun ikut tidur. Rupanya ngantuk tidur dalam taklim ini penyakit menular, bisa menular kepada yang lain. Maka jangan sampai ngantuk dalam taklim, insyaallah. Apalagi dalam gaya, jangan ngantuk dibangunkan, nanti ketularan itu. Ya Allah Subhanahu wa taala, dan dia ini ternyata tidurnya pulas sekali tidurnya itu. Bahkan ketika taklim sudah selesai, sudah ditutup, doa kafarah majelis, semuanya bangkit berdiri meninggalkan majelis taklim. Satu orang yang datang belakang ini masih tidur, saking nyenyaknya tidur. Akhirnya dibangunkan. Begitu bangun, dia itu begitu gembira. Terima kasih. Loh, kenapa? Ada apa? Terima kasih karena telah membuat saya bisa tidur. Ternyata ini orang sudah tidak bisa tidur berhari-hari, berminggu-minggu. Saya ini termasuk orang yang paling kaya di kota ini. Bisnis saya banyak, dagang saya banyak, usaha saya banyak, tetapi justru karena harta dan bisnis yang banyak ini, saya ini stres, tidak bisa tidur. Bagaimana? Maka beruntunglah antum semuanya yang mudah tidur, karena tidak punya banyak harta, tidak ada yang dipikir, tidak ada yang dihitung, cepat bisa tidur. Saya tadi pagi stres karena sudah berminggu-minggu tidak bisa tidur. Saya memutuskan mau bunuh diri, naik sepeda pancar, lompat ke jurang, sudah putus asa saya. Lah kok di sini lewat ada orang, sekelompok orang duduk di bawah pohon, yang satu bapak baca buku keras kencang semangat. Lah kok yang di depannya apa tidur? Ini betul-betul aneh bagi saya. Maka tidurnya orang dakwah itu jangan diremehkan. Ya Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya cerita, akhirnya ini orang kemudian tertarik, ditaskil masuk Islam, bahkan akhirnya ikut keluar di jalan Allah. Jadi tidurnya kan tidak sedaya, apalagi maknya. Demikian Allah Subhanahu wa taala, Al-Hayy Al-Qayyum, dialah Allah yang maha tegak dalam mengatur apa saja. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sama sekali tidak datang kepada Allah tidur maupun ngantuk. Allah tegak mengatur apa saja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, hanya miliknya Allah seluruh apa yang di langit, hanya miliknya Allah seluruh apa yang di bumi. Ya Allah SWT, kita ini mengatakan rumahku, sawahku, hartaku, mobilku, kebunku, kambingku, itu sebenarnya hanya ngaku-ngaku saja.
Sebenarnya hanya ngaku-ngaku saja. Pemilik semuanya yang sebenarnya adalah Allah. Man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Tidak ada satupun yang bisa menolong kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua manusia ingin memuliakan fulan bin fulan, tetapi Allah mentakdirkan menghinakannya, tetap hina. Sebaliknya, walaupun semua manusia ingin menghancurkan, ingin menghinakan fulan bin fulan, tetapi kalau Allah takdirkan mulia, maka tidak ada terjadi kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. Sebagaimana kisahnya Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim dimusuhi, dibenci oleh semua orang seluruh negara, rajanya, tentaranya, rakyatnya, sehingga ringkas cerita Nabi Ibrahim itu ditangkap, diikat tangannya, diikat kakinya, diikat badannya, tidak bisa apa-apa, diletakkan di atas tumpukan kayu yang tinggi, yang menjulang. Dan itu kayu bukan kayu hanya dari Raja Namrud saja, tetapi itu kayu adalah iuran seluruh rakyat satu kerajaan. Sehingga diceritakan satu orang wanita tua sudah sakit-sakitan di atas tempat tidur, tidak bisa apa-apa, tidak bisa kemana-mana. Dia pun mengatakan kepada keluarganya, doakan saya segera sembuh. Nanti kalau saya sembuh, saya akan ikut mencari kayu iwan untuk membakar keduanya. Jadi bagaimana Nabi Ibrahim itu betul-betul pada waktu itu dalam keadaan berat, tidak ada kawan, tidak ada teman, tidak ada yang bela, tidak ada yang nolong. Malaikat melihat keadaan Nabi Ibrahim, terikat tangannya, kakinya, badannya, melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Maha tahu. Ya Allah, bagaimana kekasihmu Khaliluka Ibrahim ini bagaimana? Maka Allah Maha tahu. Allah berfirman, kamu datang sendiri, tanya apa maunya Ibrahim ini. Datang malaikat hujan, nawarkan bantuan. Datang malaikat angin, nawarkan bantuan. Wahai Ibrahim, bagaimana kalau aku tolong engkau turunkan hujan sehingga api tidak bisa menyala? Kirimkan angin, porak-poranda semuanya. Bagaimana? Karena kami adalah malaikat hujan, karena kami adalah malaikat angin. Semuanya dijawab oleh Nabi Ibrahim, amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun dari kamu tidak, yang saya tunggu hanya dari Allah saja. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah saja, tidak ada yang lain. Ya benar Allah Subhanahu wa taala. Di waktu Namrud, tentaranya, rakyatnya mengerahkan seluruh asbab, di saat yang sama Nabi Ibrahim menafikan seluruh asbab. Hanya bergantung kepada Rabbul Asbab, pemilik semua asbab, yaitu Allah. Maka ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sepupunya Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Wahai pemuda, kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu berlindung, berlindunglah hanya kepada Allah. Ketahuilah, kalau seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat hendak memuliakan kamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah.
Sebaliknya seluruh umat, seluruh makhluk bersepakat hendak menghinakan kamu, menghancurkan kamu, tidak akan terjadi kecuali apa yang ditakdirkan oleh Allah. La ilaha illallah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dialah Allah yang maha mengetahui yang di depan, yang di belakang, yang di samping kiri, yang di samping kanan. Allah maha mengetahui yang lampau, yang sekarang, yang akan datang. Tidak ada bedanya bagi Allah. Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa. Tidak ada satu pun yang terlepas daripada ilmunya Allah. Diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah. Dalam pengetahuan Allah, semut hitam yang paling kecil di muka bumi, di atas batu hitam, di malam yang paling gelap, hitam, gelap gulita, itu pun tidak terlepas daripada ilmunya Allah. Maka yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau datang kepada kita sifat keyakinan, perasaan bahwa kita ini diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah, tentu kita ini tidak akan bermaksiat kepada Allah. Malu kalau kita ini tidak taat kepada Allah. Malu kalau tidak sungguh-sungguh mengamalkan agamanya. Kita pergi di pinggir jalan, banyak toko-toko, Indomaret, Alfamaret. Itu toko ini kita masuk ke dalam toko bebas, mau ambil apa saja bebas, minuman apa saja bebas, makanan apa saja bebas, ngambil sendiri bebas. Tetapi jangan coba-coba tidak bayar. Begitu ngambil tidak bayar, keluar pintu ditangkap sama penjaga. Loh kenapa Pak? Karena Allah, di bumi ada tanda-tanda keagungan Allah. Bahkan dalam diri kita itu ada tanda-tanda yang nyata mengenai keagungan Allah. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita ini mengenal Allah, mengenal bagaimana keagungan Allah, kekuasaan Allah, keesaan Allah, tertanam dalam hati bahwa kita ini hambanya Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah tidaklah ciptakan jin dan manusia ini kecuali untuk beribadah, menghamba kepada Allah. Maka dikatakan Allah SWT, kewajiban setelah mengenal Allah itu kewajiban beribadah, menghamba kepada Allah. Sholat 5 waktu, lil mauti dzikra wa aktsaruhum lil mauti isti'dada. Orang yang paling pintar itu orang yang paling banyak ingat kematian, paling banyak membuat persiapan menghadapi kehidupan setelah kematian. Ya Allah SWT, berapapun lama kita di dunia, pasti kita akan pergi meninggalkan dunia. Dan kalau sampai di akhirat, itu bukan hanya 1000 tahun, bukan hanya 1 juta tahun, bukan hanya 1 miliar tahun, tapi kekal abadi selama-lamanya. Dan bekalnya hanya iman dan amal soleh saja. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tugas kita yang berikutnya, apa itu? Yaitu tugas kewajiban mendakwahkan agama. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allah memerintahkan kita supaya di setiap waktu, di setiap masa ada orang yang full mikir dakwahkan agama,
Demikian video ceramah dari Kiai Amdadun Nasihin. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah keliru. Semoga kita berjumpa di kesempatan lebih baik lagi. Saya Al-Fakir Refer Al-Zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.